untukmu, hanya untukmu. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milikmu, selamanya untukmu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, mungkin saat ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga. Tetapi biarlah malam hari ini kita kembali berjumpa. Bersama-sama kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan Allah kita bertahta di atas segala pujian penyembahan kita. Biarlah dengan segenap hati kita malam hari ini kita bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan, dan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, naikkanlah ucapan syukurmu dengan segenap hatimu, dan bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan di hadapan Dia. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, saya undang kita untuk bersama-sama berdoa. Biar Tuhan beracara di awal, pertengahan, bahkan sampai akhir nanti. Dan Tuhan membawa kita untuk masuk lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat-Nya. Bapa, kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, atas semua segala kebaikan-Mu, semua segala pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami boleh melihat segala pekerjaan-Mu ya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha bisnis kami ya Tuhan. Engkau senantiasa selalu turut campur tangan, melakukan yang terbaik kepada setiap kami ya Bapa. Malam hari ini kami Tuhan boleh datang, kami Tuhan bersama-sama merendahkan hati kami Tuhan, untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau meluputkan kami dari segala mara bahaya. Dari sepanjang hari kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Bahkan juga Kau mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Mari kita bersyukur malam hari ini di hadapan Dia, sebab Dia baik. Haleluya. Yarana yarana mayana masande. Kami datang ya Tuhan, malam ini kami bersyukur Tuhan. Seluruh keluarga kami ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan korban syukur kami ya Tuhan. Haleluya.
Mari naikkan syukurmu di hadapan Dia malam hari ini, bahwa Dia sungguh sangat amat baik. Dia rasande alami kuasanya, alami terobosan malam hari ini, sebab Dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari angkat kedua tanganmu malam hari ini, tanda engkau bersyukur malam hari ini. Sebab Dia telah meluputkan kita dari segala mara bahaya. Bahkan Dia menjaga kita sepanjang hari ini, sehingga kita luput dari segala bencana. Dan biarlah malam hari ini, biarlah engkau berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini engkau telah memelihara kami ya Tuhan, meluputkan kami dari segala mara bahaya, dari segala kejahatan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan engkau telah memberkati kami ya Bapa. Engkau berikan kepada setiap kami makanan kami, minuman kami, pakaian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur malam hari ini. Kami punya Allah seperti Engkau ya Bapa, yang begitu tetap setia memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami ya Tuhan. Tuhan tuntun kami ya Allah. Berikan hikmat kepada setiap kami untuk kami terus untuk memberikan terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Aku milikmu, aku milikmu, kuasai seluruh hidupku, kuasai seluruh kehidupanku, semua milikmu, hanya untukmu. Katakan, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu selamanya untukmu. Katakan apapun, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu selamanya untukmu. Biarlah pujian ini sebagai doa kita di hadapan Dia malam hari ini. Katakan dengan segenap hatimu, bekerjalah Tuhan di dalam hidupku. Aku milik-Mu,
aku milik-Mu. Katakan kuasai, kuasai seluruh kehidupanku. Semua milik-Mu, hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Katakan apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan apapun yang kau inginkan. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Katakan sekali lagi dengan segenap hatimu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Katakan, aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah lagi Dia. Katakan, aku milik-Mu ya Tuhan, aku milik-Mu ya Bapa. Haleluya. Biar nama syandana me. Haleluya. Haleluya. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Hidup kami hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh ya, nama sandi. Haleluya. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku.
asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Aku milik-Mu, aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Aku milik-Mu, selamanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami inginkan, yang kami rindukan, bahwa Engkaulah Bapa kami yang baik dan sungguh amat dan teramat baik. Bahkan juga Tuhan, waktu kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Allah, maka Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan kami, untuk memulihkan dan menyembuhkan kami. Bahkan juga Tuhan untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baru kepada setiap kami ya Allah. Karena Engkau Tuhan tidak membiarkan umat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk tidak melakukan apa-apa ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas semua segala kebaikan-Mu ya Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di telapak tangan-Mu Tulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakan-Mu. Katakan di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Katakan, kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, di setiap napasku. Katakan pujian ini dari awal. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Katakan di tengah badai, di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh ku bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah
Nyatakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku. Katakan pujian ini dari awal, biarlah ini sebagai iman kita di hadapan Dia. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napas. Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku. Haleluya, haleluya. Engkau telah nyatakan ya Bapa, Engkau telah ukir namaku Tuhan di telapak tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik ya Bapa, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah lagi Dia, sembah Dia. Haleluya. Dia nana makar lama
Sembah lagi dia, sembah dia. Makasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau memuaskan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih semuanya ya Tuhan. Terima kasih atas segala jamahan-Mu ya Allah. Terima kasih atas pemulihan yang Tuhan nyatakan malam hari ini dalam hidup kami ya Bapa. Segalanya, amin. Di dalam hidupku, katakan kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Segalanya, Kaulah segalanya, amin ya Tuhan. Di dalam hidup, kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan dengan segenap hatimu, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang, selama hidup kami, selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang kami pandang, yang ku pandang, selama hidup kami Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu,
sambil kita persiapkan malam hari ini mendengarkan sharing firman Tuhan malam hari ini, mari angkat kedua tanganmu. Kaulah segalanya. Mari persiapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan malam hari ini. Di dalam hidupku, katakan kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah ya Tuhan, Kaulah yang kupandang selama hidup kami Tuhan, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Itulah alasan kami datang menyembahmu, datang memuji-mujimu. Haleluya, haleluya. Hidup kami, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Amin. Kami percaya setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami adalah anugerah yang sempurna. Amin. Anugerah yang membuat kami semakin mencintai Tuhan. Amin, benar Tuhan. Anugerah yang membuat kami semakin melekat Yes, hati kami amin. kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu yang baru. Amin, amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rabba Kau Shika, mengajar Rabba kami, Rabba. mendidik kami menjadi penyembah-penyembah Amin. yang menyembah Bapa di dalam roh dan Yes, kebenaran. amin. Dan Engkau mendapati kami ya Oh, Tuhan. Rabba Shika, Rabba. Kami sedang memuji-muji Tuhan. Yes, amin. Terima kasih Bapa. Urapi kami. Kami mau dengarkan Engkau berbicara kepada kami. Yes, amin. Bukakan telinga kami untuk kami mendengar suara-Mu ya Oh, Tuhan. Rabba Shika. Dan kami percaya bahwa setiap firman yang ditabur malam hari ini di hati kami yang subur, Yes. itu akan menjadi bertumbuh, Amin. bertunas, dan berbuah, Yes. dan menjadi pelaku firman Allah. Amin, amin, Di dalam nama Yesus. Dalam. Dan banyak jiwa yang kami menangkan Amin. melalui hidup kami dan perkataan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih diizinkan kembali bahwa sharing malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala. Terima kasih untuk teman-teman semua di GBI Hope Family. Kita belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya sapa dulu ya teman-teman yang ada di yang live malam hari ini, yang sudah bergabung dan yang baru bergabung. Shalom Bapak Ibu. Mungkin Anda ada di rumah sekarang atau sedang dalam perjalanan di mobil begitu ya, atau di kantor atau di kos-kosan anak-anak sekolah, atau ada di tempat-tempat liburan. Tuhan memberkati
liburan Bapak Ibu mengalami damai sejahtera Tuhan dan bersuka cita oleh karena kasih-Nya. Malam hari ini kita belajar firman Tuhan dari Daniel yang mempercayai bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan kita itu adalah Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang dapat, dan Allah yang bisa melakukan segala-galanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Daniel 3 ayat yang 17. Mari Bapak Ibu. Ya, sama-sama kita baca. Daniel 3 ayat yang 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangannya, ya Raja. Nah ini diperkatakan oleh melalui kitab Daniel ya. Waktu itu Sadrak, Mesak dan Abednego juga diperhadapkan dengan singa. Waktu itu Daniel ini diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala gitu ya. Tapi Daniel di sini Bapak Ibu mengambil komitmen bahwa dia tidak mau menyembah Allah lain selain daripada Allah yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan pada malam hari ini juga kita Bapak Ibu ayo bersama-sama seperti Nabi Daniel mengambil satu keputusan di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap penderitaan hidup, begitu ya. Ayo berkomitmen, ayo mengambil keputusan. Yang kemarin juga saya bawa saya sampaikan begini, berkomitmen di hadapan Tuhan, mengambil satu keputusan di hadapan Tuhan untuk tetap memilih, memuji, meninggikan Tuhan, tetap memilih mendirikan mezbah bagi Tuhan masing-masing pribadi lepas pribadi. Karena kenapa? Kita harus bersandar tetap kepada firman Allah, kepada Tuhan sendiri. Jangan seperti yang saya sampaikan kemarin, bapaknya Raja Yosafat, Raja Asa itu bersandar kepada Raja Aram Bapak Ibu. Tapi malam hari ini ayo kita bersandar kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, kepada Roh Kudus. Undang Roh Kudus untuk menghibur hati kita waktu kita sedih, waktu kita lemah, minta kekuatan daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya Sadrak, Mesak dan Abednego yang mengucapkan atau mengatakan Allah sanggup. Ya. Tadi Daniel mengatakan begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Nah ini dia ngambil komitmen. Dari apa Bapak Ibu? Dari perapian yang menyala-nyala. Dan dari tanganmu, ya Raja. Wah. Malam hari ini ayo kita ngomong begini. Kalaupun doa-doa saya yang saya naikkan selama ini kepada Tuhan, dijawab atau tidak dijawab Tuhan. Atau saya mengalami sakit penyakit, atau apapun, Tuhan jawab atau tidak, aku pilih malam hari ini tetap mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin dah. Ya, saya percaya setiap kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti ada perkataan-perkataan seperti ini Tuhan taruh di hati kita. Jangan gampang Bapak Ibu memalingkan hati kita daripada Tuhan. Berpindah ke lain hati. Wah, ada lagu seperti itu Bapak Ibu ya. Berpindah ke lain hati. Tapi ayolah kita tetap, hati kita tetap di dalam Kristus. Ya, tetapi banyak orang percaya dikatakan. Di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab saudara dan saya, banyak orang percaya yang berdiri teguh dalam perkataan yang tadi yang kita bilang Allah sanggup, Allah mampu, Allah bisa. Amin. Kita lihat Abraham Bapak Ibu, ya. Kita lihat Abraham bagaimana dia belum memiliki anak, bagaimana dia dipanggil Tuhan dari tempat asalnya, bagaimana dia menghadapi banyak masalah gitu. Kita buka di Alkitab kita Roma 4 ayat 8 sampai 21.
Kita cepat Bapak Ibu ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, di sini dikatakan begini, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu, kita ulangi dari atas ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Artinya begini, sekalipun nih orang gak peduli dengan kita, terhadap penderitaan kita, terhadap masalah kita ya, terhadap pergumulan apa yang kita hadapi, seolah-olah nih orang menjauh dari kita. Atau kita sudah berdoa, Tuhan berikan aku ini, buat aku begini, Tuhan belum menjawab tuh. Itu artinya sekalipun tidak ada dasar lagi, nggak ada lagi dasar untuk berharap. Kadang ada orang begini berharap itu karena dia melihat sesuatu, oh ini nih bisa nih gitu. Tapi Abraham berkata begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap nih Tuhan gitu. Nggak ada nih, sekalipun Tuhan nggak jawab, sekalipun nggak ada jalan lagi gitu. Namun dikatakan Abraham berharap juga dan percaya kepada Tuhan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Kita ketahui Bapak Ibu ya, Abraham itu adalah nabinya agama tetangga kita juga ya. Dan Yahudi dan Kristen gitu ya. 3 agama yang berpaut, yang mengakui bahwa Abraham itu adalah asal usulnya yang pembawa kabar baik dan yang menjadi bapak yang orang beriman gitu. Orang Yahudi beriman berdasarkan Abraham gitu kan ya. Orang tetangga kita beriman oleh karena Bapak Abraham gitu. Dan kita sebagai orang percaya beriman oleh karena Bapak Abraham gitu. Jadi ketiga-tiga ini mengakui bahwa Bapak Abraham ini adalah yang dipilih Tuhan. Nah di sini dikatakan ada beberapa hal yang dihadapi oleh Bapak Abraham ya di dalam hidupnya. Dikatakan dia belum memiliki keturunan. Kedua dia tidak mengetahui bahwa dia nanti punya anak gitu. Dan dia mengetahui begini, oh istrinya sudah gak bisa lagi melahirkan anak. Karena dia umurnya udah 90 tahun gitu. Sarah itu berumur 90 tahun. Dan di sini dikatakan Abraham itu kira-kira berumur 100 tahun Bapak Ibu. Tetapi terhadap janji Allah itu, ya ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Tetapi terhadap janji Allah itu, ia tidak bimbang, tidak ragu. Oh, tidak meragukan apa yang Tuhan katakan kepada dia Bapak Ibu. Karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Di sini dia bilang, mengapa Abraham itu imannya semakin kuat? Bapak Ibu, kenapa Abraham imannya dia semakin kuat terhadap janji-janji Allah? Pertama, karena dia melakukan sesuatu bagi Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan, tetap memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan Tuhan terhadap dia, terhadap Abraham Bapak Ibu. Jadi ini yang kita pelajari lewat firman Tuhan ini. Pertama, melalui perkataan dan perbuatan Abraham yang di dalam Alkitab ini, Bapak Abraham ini adalah menjadi tokoh iman, tokoh yang luar biasa bagi kita orang percaya.
Abraham ini Bapak Ibu mendemonstrasikan iman percayanya. Tadi Tuhan berjanji dan Abraham beriman. Waktu Abraham beriman, Abraham mendemonstrasikan iman percayanya di dalam hidupnya. Artinya begini, Abraham menunjukkan, Abraham mempraktekkan, Abraham memperagakan, atau Abraham melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan dia percaya itu. Jadi iman itu Bapak Ibu adalah iman yang bekerja. Amin. Iman yang bekerja Bapak Ibu, seperti Abraham beriman. Oh dia menunggu, dia mempraktekkan. Dia percaya, oh dia mempraktekkan. Ada orang hanya percaya, ya percaya saja, nggak dipraktekkan Bapak Ibu. Nggak diaplikasikan, nggak didemonstrasikan. Nah, di sini Sarah percaya bahwa Allah sanggup membuat rahimnya yang tertutup itu. Saya tahu ya Bapak Ibu, kalau tertutup berarti ada yang bisa masuk enggak Bapak Ibu? Kira-kira ada yang bisa masuk enggak? Bapak Ibu kalau anaknya keluar main, pulang jam 11 malam, jam 1 malam, Bapak Ibu kunci rumahnya, anaknya enggak bawa kunci, berarti pintu itu terkunci, tertutup. Nah kira-kira anaknya bisa masuk enggak Bapak Ibu? Enggak ya? Nah demikian juga nih, arti kata tertutup ini, terkatup, terkunci, nggak bisa lagi masuk gitu ya. Dan nggak bisa lagi, nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu. Nah, dia bilang begini, dan tidak bisa lagi apa-apa. Oh, yang mandul di sini artinya kata medisnya dia bilang nggak bisa lagi melahirkan ya. Sarah itu nggak bisa lagi melahirkan gitu. Dia bilang sekalipun Sarah telah berumur 90 tahun. Jadi apa yang Abraham dengar dari Tuhan? Tuhan berkata engkau akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Abraham itu berpikir begini, mana mungkin? Saya kan gak punya keturunan. Dan dia juga ngomong begitu sama Tuhan. Dia curhat juga sama Tuhan. Seperti Yosafat curhat kepada Tuhan ya Bapak Ibu ya. Dia katakan begini, waktu itu Abraham ngomong begini, mana mungkin Tuhan, istriku kan udah mandul gitu ya. Tapi Tuhan ngomong engkau akan menjadi Bapak bagi banyak bangsa. Dan waktu itu Tuhan Allah bawa dia keluar gitu, dia lihat bintang di langit gitu kan. Tuhan ngomong demikianlah banyaknya keturunanmu. Dia dan di bumi gitu. Demikianlah banyaknya keturunanmu di bumi gitu. Waktu Abraham melihat bintang yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Abraham, seperti itulah keturunanmu di bumi gitu. Nah, tapi dia bilang, dia tunggu, janji Allah itu bertahun-tahun ditunggu. Bertahun-tahun ditunggu. Tapi dia setia. Dia setia terhadap janji Tuhan Bapak Ibu. Yang tadi dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi terhadap janji Allah, dia tidak pernah ragu. Harusnya kita juga demikian Bu, Bapak Ibu. Jangan bimbang dan ragu. Kita harus tetap setia. Menunggu dan menanti janji Tuhan. Nah demikian juga Bapak Ibu di Alkitab juga ya. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Wah lama ini 12 tahun. Satu hari aja orang sakit udah bagaimana sakitnya ya. Satu hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Oh ini 12 tahun Bapak Ibu. Matius 9 ayat 21-22 itu dikatakan begini. Bisa kita baca sama-sama ya. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Oh dia bilang begini, karena katanya dalam hatinya, nah asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Berarti di sini ada komitmen, ada prinsip. Bapak Ibu kita mengikut Tuhan itu harus punya komitmen dan prinsip. Seperti wanita yang penyakit pendarahan 12 tahun ini. Dia punya komitmen dan dia punya prinsip dan dia punya keinginan. Kerinduan harus gitu. Karena katanya dalam hatinya nih, di dalam hatinya bukan diperkatakan kepada orang, tapi di dalam hatinya, artinya hatinya itu bergairah, artinya hatinya itu bersemangat. Ya, kita ini penderitaan apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita alami, ayo kita harus bersemangat.
harus bersuka cita. Nah, terus dikatakan begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sudah dijamah belum jubahnya Bapak Ibu? Belum ya. Tapi dia berkata dalam hatinya, di dalam hatinya Bapak Ibu. Teman-teman ya, pergumulan apapun ayo ngomong dalam hatimu kepada Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia perkatakan komitmennya di dalam hatinya, dan dia perkatakan hal-hal yang positif di dalam tubuhnya. Amin. Bapak Ibu yang merasakan sakit penyakit hari ini, mungkin ada sakit penyakitmu di kakimu, di mata kakimu, di dengkulmu. Wah, kayaknya gak bisa jalan nih, sakit nih gitu ya. Ayo perkatakan di dalam hatimu. Kejar Tuhan. Katakan, asal aku memuji Tuhan, asal Tuhan hadir nih di dalam hidupku, aku akan sembuh. Bapak Ibu, wanita yang pendarahan 12 tahun ini, dia katakan asal ku jamah saja jubahnya, ada sesuatu yang dia lakukan Bapak Ibu. Ada sesuatu yang dia raih. Dan ada sesuatu yang sudah ada di dalam hidupnya. Dan dia menempatkan Yesus Allah yang Immanuel itu di dalam hatinya. Amin. Saya percaya malam hari ini kita sama-sama menjadikan Yesus itu menjadi prioritas kita. Yang utama dan yang terutama. Amin. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Jadi waktu kita berkata kepada Yesus, waktu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan pasti menjawab kita. Ada jawaban Bapak Ibu. Ada jawaban yang pasti dari Tuhan. Pasti Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, di kitab Injil itu juga ada disebut di situ Lazarus yang telah 4 hari di dalam kubur dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tahu ya Bapak Ibu cerita tentang Lazarus ya. Waktu pertama-tama ada orang menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Yesus, sahabatmu Lazarus telah sakit gitu. Tapi Yesus jawabnya apa? Ntar. Gitu. Ntar kata Tuhan Yesus. Dan setelah itu dia bilang lagi begini, saya akan pergi menjumpai Lazarus dan membangunkan dia dari tidurnya. Setelah dia mendengar bahwa Lazarus itu sudah meninggal. Tapi Yesus ngomong begini, saya akan pergi menjumpai Lazarus yang sudah yang masih tidur dan saya akan membangunkannya. Padahal sudah 4 hari Lazarus meninggal Bapak Ibu. Ya. Tapi perkataan Yesus luar biasa. Saya akan pergi menjumpai Lazarus dan saya akan membangunkannya dari tidurnya. Luar biasa ya. Ini jelas Bapak Ibu membuktikan bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib bagi kehidupan kita. Asalkan kita percaya. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, amin. Allah kita itu tidak pernah berubah. Apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia firmankan, itu ya dan amin Bapak Ibu. Ya, yang berubah siapa? Yang berubah siapa? Kita jawab sendiri aja ya. Di Maleakhi 3 ayat 6 berkata begini, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ya, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu apa itu? Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, janji Tuhan dahsyat banget. Dikatakan begini, bahwasanya aku tidak berubah dan kamu Bani Yakub
tidak akan lenyap. Bani Yakub itu Israel itu kita, Israel juga, Israel rohani. Kita bisa mengatakan begini kepada diri kita. Hai tubuhku, hai jiwaku, dengar bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dan hai Ribka, kamu tidak akan lenyap. Gitu. Ya kan, itu perkataan Tuhan kan. Hai kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Hai kamu, hai Ribka, kamu enggak sakit gitu kan. Enggak lemah gitu. Enggak letih gitu. Nah, karena kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan adalah Allah yang baik dan Allah yang sanggup melakukan apapun yang kita minta, kita doakan, dan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita angkat pujian, Kaulah pengharapanku, rapnya saja. Haleluya, makasih Tuhan. Haleluya. Harapanku padamu ku percaya. Imanku takkan lulu, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku. Imanku takkan lulu, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Sekali lagi, pengharapanku padamu ku percaya, walau tiada dasar berharap. Imanku takkan lulu, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Sekali lagi, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada. Amin, amin. Ku berharap, imanku takkan lulu, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Imanku takkan lulu, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Katakan imanku, imanku takkan lulu, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu, saat ku memuliakan namamu. Bapa, lewat firman-Mu yang indah ini ya Tuhan, kami semakin diteguhkan, kami semakin dibangkitkan.
Dan kami mau memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengabdikan diri kami kepada Kristus. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Bapa, kami tahu kalau kami diselamatkan bukan hanya sekedar untuk selamat ke sorga. Tetapi kami mau waktu kami diselamatkan, kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami akan mendemonstrasikan iman kami kepada dunia ini di dalam hidup kami ya Tuhan. Seperti Abraham mendemonstrasikan imannya. Dia percaya, dia beriman bahwa terhadap janji Tuhan dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah ragu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berkata, terhadap janji Tuhan, dia tidak akan pernah goyah. Demikian juga kami yang mendengarkan firman-Mu, mulai malam hari ini, kepada janji-Mu ya Bapa, kami tidak akan pernah goyah. Makin kami berharap, makin kami mencintai Tuhan, dan kami makin bersemangat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang kau lemah, terimalah kekuatan dari Tuhan malam hari ini untukmu. Yang kau sakit di kakimu, di perlengan kakimu, di mata kakimu, atau di telapak kakimu, atau di jari kakimu, atau di bagian tubuhmu, organ-organ tubuhmu malam hari ini. Jantungmu, ulu hatimu, limpahmu, oh ususmu, paru-parumu yang bermasalah, malam hari ini terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Dia dan percayalah. Lihatlah bahwa Tuhan menjadikannya menjadi baik dan sempurna. Di dalam nama Yesus, engkau sembuh. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang sakit kepala, engkau yang sakit mata, engkau yang bermasalah dengan telingamu, di tenggorokanmu, malam hari ini Tuhan datang menghadapimu. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan dari Dia. Ambil dalam nama Yesus. Ambil dalam nama Yesus. Sebab kesehatanmu lebih perlu dan lebih utama, kata Tuhan, daripada semua hal apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan melimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya minta Pak Sihombing berdoa syafaat buat kita semuanya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di mana ya Tuhan supaya iman kami tetap kuat teguh di hadapan-Mu ya Allah, seperti Abraham ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Dan pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan atas umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun saat ini umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan berada ya Tuhan, mungkin sedang beristirahat ya Tuhan, bahkan juga Tuhan mungkin masih ada melakukan aktivitas mereka ya Tuhan. Baik mungkin Tuhan masih ada dalam perjalanan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah kami yang senantiasa, yang selalu melindungi dan menjagai setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas umat-Mu ya Tuhan. Di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, mungkin ada umat-Mu ya Tuhan saat ini Tuhan sedang kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Baik ya biarlah Tuhan pada malam hari ini Bapa, bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami
yang senantiasa, yang selalu sanggup membukakan jalan atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mungkin ya Tuhan setiap umat-Mu saat ini sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan, Engkau berkata ya Tuhan kepada dalam firman-Mu Tuhan, supaya kami tetap datang kepada Tuhan ya Bapa. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Engkau Tuhan Allah kami akan memberikan kelegaan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami percaya malam hari ini Engkau telah menjamah kami ya Tuhan. Engkau telah memulihkan kami. Engkau telah menyembuhkan kami ya Tuhan dari segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Mungkin ya Tuhan saat ini Tuhan sedang sakit rohani, baik juga Tuhan sakit dalam keuangan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkaulah Allah kami yang sanggup dan sungguh sangat sanggup Tuhan memulihkan, bahkan juga memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mungkin Tuhan setiap anak-anak ya Tuhan saat ini Tuhan sedang mengalami ya Tuhan. Mungkin Tuhan ada yang memakai narkoba ya Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan, Engkaulah Allah kami ya Tuhan, yang mengubahkan setiap anak-anak ini ya Tuhan, sehingga mereka Tuhan tidak lagi ketagihan narkoba ya Tuhan, melainkan mereka Tuhan akan berbalik kepada Tuhan. Mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ya Tuhan adalah yang tidak benar ya Tuhan, tidak baik ya Tuhan bagi tubuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan malam hari ini Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Setiap keluarga, rumah tangga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah kami yang memberikan keharmonisan setiap keluarga, rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan lewat doa terobosan malam hari ini Tuhan, kami yang sudah menerima pemulihan, kami yang sudah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Amin. Dan kami sudah mengalami satu terobosan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Baik dalam keuangan kami, baik dalam pekerjaan usaha dan bisnis kami ya Tuhan. Bapa, biarlah malam hari ini Tuhan kami berkata, sungguh Engkau baik dan sangat dan teramat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala jamahan-Mu. Terima kasih atas segala pemulihan terobosan yang sudah Tuhan lakukan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan, kami tetap terus Tuhan berpegang teguh kepada Tuhan. Apapun keadaan dunia Tuhan sedang bergejolak, gonjang-ganjing ya Tuhan. Namun kerajaan-Mu Tuhan tidak pernah tergoncangkan ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah Tuhan terus Tuhan Kau paksakan kami Tuhan. Buat ya Tuhan dalam hati kami Tuhan satu kehausan, kelaparan untuk kami mencari wajah-Mu Tuhan. Bersekutu bersama-sama Tuhan, duduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mencari wajah-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan malam hari ini Tuhan, umat-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami yakin dan percaya, malam hari ini Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Malam hari ini Tuhan sudah buat jalan yang baru atas hidup umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga umat malam hari ini Tuhan, mereka Tuhan akan bangkit ya Tuhan. Karena kemenangan kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah dan dimanapun saudara berada, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati kita dan Amin. melindungi kita. Amin. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi damai sejahtera tinggal di dalam hati kita. Amin. Mari umat yang percaya bersama dengan saya katakan Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Shalom.